Assalamualaikum sahabat semuanya. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan dan kelancaran rizkinya. Amin ya Rabbal Alamin. Benda paling tidak jujur. Pada suatu hari, Baginda Raja ingin kembali menguji kecerdasan Abu Nawas. Ia pun menyuruh beberapa pengawal untuk memanggil Abu Nawas ke istana. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas menghadap. "Ampun Paduka yang mulia, ada gerangan apa Paduka memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. "Sini Abu Nawas, mendekatlah, ada tantangan baru yang harus kau kerjakan," kata Baginda Raja. Abu Nawas segera mendekat dan duduk di sampingnya. "Begini Abu Nawas, kau tahu kan di dunia ini ada orang yang jujur dan orang yang tidak jujur," kata Baginda Raja. "Iya, hamba tahu Paduka yang mulia," balas Abu Nawas. "Tapi aku belum pernah menemukan barang yang jujur dan yang tidak jujur. Tugasmu adalah mencari kedua benda tersebut," jelas Baginda Raja. "Tapi Paduka, kejujuran adalah sifat manusia Paduka, sedangkan barang adalah benda mati," tukas Abu Nawas. "Maka dari itu aku perintahkan kamu untuk mencarinya," perintah Baginda Raja. Sejenak Abu Nawas terdiam. Ia tidak tahu harus bagaimana. Kalau menolak perintahnya, ia akan dihukum, tapi kalau menerimanya, ia tidak yakin bisa berhasil. Yang ujung-ujungnya dia akan mendapat hukuman juga. "Kenapa diam saja Abu Nawas? Kamu sanggup apa tidak?" tanya Baginda Raja. "Siap Paduka yang mulia, hamba sanggup, tapi beri waktu seminggu," pinta Abu Nawas. "Baiklah, permintaanmu aku turuti. Kalau berhasil, kau akan mendapat hadiah. Tapi kalau gagal, kau akan aku hukum," jelas Baginda Raja. Akhirnya Abu Nawas pun dipersilahkan untuk pulang. Seminggu pun berlalu, namun Abu Nawas masih belum juga mendapatkan solusinya. Akhirnya dengan langkah penuh kepasrahan, Abu Nawas pergi menuju istana. Ia pasrah bila memang harus mendapat hukuman. Tapi saat di tengah jalan, ia menemukan sebuah cara untuk menyelesaikan masalahnya. Tanpa membuang-buang waktu, ia segera menuju ke pasar untuk membeli benda yang diinginkan Baginda Raja. Akhirnya sampailah ia di istana dengan membawa 2 bungkusan. "Bagaimana Abu Nawas? Apakah kau sudah mendapatkan benda yang aku inginkan?" tanya Baginda Raja. "Sudah Paduka yang mulia, sesuai dengan apa yang Paduka inginkan," jawab Abu Nawas. "Baiklah, coba tunjukkan benda itu padaku," pinta Baginda Raja. Abu Nawas pun lalu membuka bungkusan yang pertama. "Ini Paduka yang mulia, lidah sapi ini adalah benda yang paling jujur," kata Abu Nawas sambil menunjukkannya. Baginda Raja yang belum tahu maksud Abu Nawas kemudian bertanya, "Mengapa lidah sapi kau sebut yang paling jujur? Bisa kau jelaskan?" Abu Nawas menjawab, "Karena dengan lidah orang bisa mengatakan kejujuran dan menyampaikan kebenaran." Mendengar itu, Baginda Raja pun tersenyum. Lalu ia kembali berkata, "Aku setuju dengan pendapatmu. Sekarang tunjukkan padaku benda yang paling tidak jujur." Abu Nawas segera membuka bungkusan yang kedua, yang ternyata isinya sama saja, yaitu lidah sapi. "Ini adalah benda yang paling tidak jujur Paduka," jelas Abu Nawas. Hal ini tentu saja membuat Baginda Raja heran. "Kenapa jawabannya lidah sapi lagi Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Karena dengan lidah orang juga bisa berbohong dan menipu. Bahkan dengan lidah kebenaran bisa terlihat seperti kesalahan, dan kesalahan bisa terlihat seperti kebenaran. Jadi lidah bukan hanya bisa menjadi benda yang paling tidak jujur, bahkan bisa menjadi benda yang paling buruk di dunia," terang Abu Nawas. Mendengar hal itu, Baginda Raja pun memuji kecerdikan Abu Nawas.
dan sesuai perjanjian Baginda Raja memberinya hadiah. Kisah selanjutnya. Suatu hari, di sela-sela waktu senggangnya, Baginda Raja mengajak Abu Nawas untuk menemaninya berburu di hutan. Tentu saja dengan penuh semangat Abu Nawas langsung mengiyakannya. Bahkan ia menyarankan agar tak lagi berburu di hutan yang sama. "Memangnya kenapa Abu Nawas? Apa kamu punya rencana lain?" tanya Baginda Raja. "Tepat sekali. Saya akan mengajak Paduka ke hutan yang banyak binatang rusa," jawab Abu Nawas. "Di mana itu? Apa kau tahu tempatnya?" tanya Baginda Raja kembali. "Tentu saja Paduka, tapi perjalanannya lumayan jauh," jawab Abu Nawas. "Tidak masalah Abu Nawas, aku punya 2 kuda putih. Nanti aku akan memberimu 1, balas Baginda Raja. Sontak Abu Nawas kaget mendengarnya, karena kuda putih yang Baginda Raja sebutkan merupakan kuda kerajaan yang paling gagah dan sangat cepat larinya, dan hanya orang-orang tertentu saja yang diperkenankan menungganginya. "Apa Paduka serius?" tanya Abu Nawas memastikan. "Iya, saya serius, tapi kalau ternyata hutan yang kamu ceritakan tidak sesuai dengan kenyataan, kamu akan saya hukum," ancam Baginda Raja. "Tenang saja Paduka, Paduka pasti tak akan kecewa," kata Abu Nawas meyakinkan. Maka pergilah keduanya menuju hutan yang dimaksud Abu Nawas. Karena keduanya mengendarai kuda istimewa, sehingga hanya dalam waktu beberapa jam saja mereka sudah sampai ke hutan yang dituju. Dan ternyata apa yang diceritakan Abu Nawas benar. Pada hari itu, Baginda Raja sampai lupa waktu karena saking asyiknya berburu binatang rusa. Setelah seharian penuh berburu hewan, akhirnya Baginda Raja pulang dengan perasaan puas. Sesampainya di istana, Baginda Raja berkata kepada Abu Nawas, "Abu Nawas, kuda putih itu sekarang menjadi milikmu, tapi kau harus siap menemaniku berburu kapanpun aku mau." Mendengar hal itu, Abu Nawas sangat bahagia. "Terima kasih Paduka, hamba siap menemani Paduka kapanpun Paduka berburu." Ia pun pulang ke rumah dengan mengendarai kuda putih istimewa. Selepas Abu Nawas pergi, Baginda Raja tak henti-hentinya menceritakan keseruan berburu di hutan tersebut kepada para menteri istana. Baginda Raja juga memuji Abu Nawas karena telah menunjukkan hutan yang membuat petualangan berburunya menjadi seru. Para menteri istana pun ikut senang melihat rajanya bahagia. Namun ada salah satu menteri yang merasa iri dengan Abu Nawas. Ia pun lalu mendekati Baginda Raja. "Paduka, saya juga tahu ada hutan yang lebih mengasyikkan daripada hutan yang Abu Nawas tunjukkan," kata sang menteri. "Benarkah? Ada hewan apa saja di sana?" tanya Baginda Raja penasaran. "Di hutan itu, Paduka bisa berburu hewan singa, karena di sana hewan singanya banyak sekali," jawab sang menteri. "Bukankah itu berbahaya? Bisa-bisa malah aku yang mati diterkamnya," ujar Baginda Raja. "Tenang Paduka, Paduka jangan khawatir. Singa-singa di sana tidak suka makan manusia, jadi Paduka bisa berburu sepuasnya," jelas sang menteri. "Baiklah, besok ajak aku ke sana, nanti aku akan memberimu kuda putih," balas Baginda Raja. Sang menteri tak menduga sama sekali dengan reaksi Baginda Raja. Ia bingung harus berkata apa karena hutan yang ia ceritakan sama sekali tidak benar. Akhirnya ia pun menemukan jawaban untuk mengelak dari ajakan Baginda Raja. "Maaf Paduka yang mulia, kalau untuk saat ini tidak bisa, karena singa-singa tersebut hanya datang dan berkumpul pada setiap akhir tahun saja," kata sang menteri beralasan. Beberapa hari kemudian, rupanya cerita tentang hutan dari sang menteri membuat Baginda Raja penasaran. Ia pun lalu memberitahukannya kepada Abu Nawas.
Mendengar cerita tersebut tentu saja tak membuat Abu Nawas percaya begitu saja. "Paduka yakin dengan cerita Tuan Menteri?" tanya Abu Nawas. "Iya, memangnya kenapa?" kata Baginda Raja balik bertanya. "Inilah yang saya khawatirkan kalau sampai Baginda Raja percaya," ujar Abu Nawas. "Khawatir? Khawatir kenapa Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Karena kuda pemberian Paduka ternyata selama ini dia menginginkan jadi seorang raja. Dia selalu berkata kepada saya, 'Aku lebih cepat dan lebih kuat dari Baginda Raja. Kenapa bukan aku yang jadi raja?' tutur Abu Nawas. "Hah? Yang benar saja. Apakah kuda itu bisa berbicara?" tanya Baginda Raja heran. Dengan tersenyum Abu Nawas menjawab, "Tentu saja tidak, Paduka. Kuda itu tidak bisa berbicara. Saya hanya ingin menunjukkan kepada Paduka bahwa terkadang kita harus waspada terhadap omongan yang tidak masuk akal." Seketika Baginda Raja baru tersadar bahwa hutan yang diceritakan sang menteri tidak benar adanya. Ia pun lalu memanggil menteri tersebut untuk bisa menunjukkan di mana hutan itu berada. Sang menteri lagi-lagi mengelak ajakan Baginda Raja yang membuat Baginda Raja menjadi emosi. "Kamu jangan banyak alasan. Kalau kau tidak bisa menunjukkannya sekarang, kamu akan saya hukum 1 tahun penjara. Tapi kalau kamu jujur mengakui kebohonganmu, maka hukumanmu akan saya potong jadi 5 bulan, bentak Baginda Raja. Akhirnya sang menteri mengakui perbuatannya dan mendapat hukuman 5 bulan penjara. Kisah selanjutnya. Di zaman Waliullah Hasan al-Basri ada kisah menarik tentang seorang pemuda yang bermata hijau. Diceritakan oleh Syekh Ibnu Hajar al-Asqalani, suatu ketika saat Hasan al-Basri berceramah di hadapan jamaahnya, tiba-tiba datang seorang pemuda yang matanya berwarna hijau. Hasan al-Basri terus memperhatikan mata orang itu penuh dengan heran, sebab matanya aneh, tidak seperti orang pada umumnya. Karena penasaran, Hasan al-Basri bertanya kepada si pemuda, "Apakah Anda terlahir dengan keadaan seperti ini atau karena mengalami suatu peristiwa?" tanya Hasan al-Basri. Pemuda yang baru datang itu menjawab, "Memangnya engkau kenal denganku, wahai Abu Sa'id?" Abu Sa'id adalah nama panggilan untuk Hasan al-Basri. Hasan al-Basri menjawab, "Tidak, aku tidak tahu siapa engkau sebenarnya." Kemudian orang tersebut memperkenalkan dirinya di hadapan semua jamaah yang hadir. Hasan al-Basri lalu meminta kepada si pemuda untuk menceritakan kisahnya. Pemuda itu lantas bercerita, "Pada mulanya saya berencana pergi ke negara Cina dengan menggunakan perahu. Namun ketika perahu sedang berlayar di tengah lautan, tiba-tiba angin bertiup kencang. Terjadilah ombak yang begitu hebat. Perahu yang aku tumpangi menjadi terbalik. Semua penumpang tidak ada yang selamat kecuali aku. Rupanya ajalku belum tiba. Allah masih mentakdirkan aku untuk tetap hidup. Aku dibawa oleh ombak sampai ke tepian pantai. Aku terdampar di suatu pulau yang tidak didiami oleh manusia. 4 bulan lamanya aku seorang diri di pulau itu. Makanan tidak ada kecuali daun-daunan dan batang kayu yang lapuk. Bahkan air minum pun tidak ada. Tak berdaya menahan kehidupan yang seperti itu, aku pun bermaksud meninggalkan pulau tersebut dengan berenang menyeberangi lautan yang luas. Meskipun aku harus mati tenggelam, paling tidak aku mati tidak dengan keadaan tersiksa. Namun ketika saya mulai berenang menuju tengah lautan, tiba-tiba di hadapanku ada sebuah istana yang besar. Pintunya megah terbuat dari perak. Saya pun memasuki istana tersebut. Ternyata di dalamnya terdapat kamar-kamar megah dan ruang tamu yang lengkap dengan perhiasan. Di dalam istana itu juga ada beberapa buah peti yang dihiasi dengan permata. Karena penasaran, aku pun mendekatinya.
Peti tersebut baunya sangat harum. Perlahan-lahan aku buka petinya. Rupanya di peti itu ada jenazah yang masih segar seperti orang tidur. Karena takut, aku pun segera menutup peti tersebut. Aku pun berniat segera pergi meninggalkan istana itu. Namun ketika hendak berjalan keluar, tiba-tiba aku dihadapkan pada dua pemuda tampan yang sangat ramah. Mereka bertanya kepadaku, "Siapa kamu dan dari mana asalmu?" Setelah aku menjawab pertanyaannya, sepertinya mereka berdua mengetahui kegelisahanku. Mereka pun kembali berkata kepadaku, "Pergilah ke pohon itu, di bawah pohon itu ada tanaman yang indah. Nanti engkau akan jumpai orang tua yang sedang mengerjakan sholat. Dia itu baik, orangnya, ceritakan saja dirimu dan keadaanmu kepadanya. Nanti dia pasti akan menolongmu." Aku pun pergi menuju pohon yang mereka tunjukkan. Saat sampai di tempat tersebut, aku melihat ada orang tua yang sedang duduk berzikir di bawah pohon. Aku ucapkan salam kepadanya. Dia pun membalas salamku. Orang tua itu lalu menanyakan jati diriku dan kenapa bisa sampai di tempat ini. Aku ceritakan semuanya kepadanya, termasuk kejadian aneh yang aku alami. Orang tua itu terdiam sejenak merenungkan kisah perjalananku. Ia lantas kembali bertanya kepadaku tentang siapa aku dan dari mana asalku. Setelah aku menjawabnya, orang tua itu berkata, "Kalau begitu duduklah dulu." Aku pun menuruti perintahnya. Aku duduk sambil memperhatikan orang tua itu. Tidak lama kemudian datanglah sekumpulan awan mendekati orang tua itu. Anehnya, awan itu bisa berbicara seperti manusia. Sekumpulan awan tersebut mengucapkan salam kepada orang tua itu. "Assalamualaikum ya waliullah." Ia menjawab salam awan itu. Kemudian awan itu berhenti di hadapannya. "Kemana engkau hendak pergi?" tanya orang tua itu kepada awan. Awan itu menjawab, "Aku mau pergi ke kampung ini dan kampung ini." Awan itu lalu pergi meninggalkan orang tua tersebut. Tak lama kemudian datang lagi sekumpulan awan yang lain menghampiri orang tua itu. "Kemana engkau hendak pergi?" tanya orang tua itu kepada awan. Awan itu menjawab, "Aku mau pergi ke kota Basroh." Orang tua itu kembali berkata, "Kalau begitu turunlah dulu." Awan itu turun lalu berhenti di hadapannya. Orang tua itu meminta kepada awan untuk mengantarkanku sampai ke depan rumahnya dengan selamat. Nampaknya awan itu sudah siap untuk membawaku. Namun sebelum berangkat, aku sempat bertanya kepada orang tua itu, "Demi Allah yang telah memuliakan engkau, tolong ceritakan kepadaku apa itu istana tadi dan beritahu aku siapa dua orang pemuda yang berada di istana dan siapa engkau sebenarnya." Orang tua itu menjawab, "Istana yang engkau lihat tadi adalah tempat para syuhada yang meninggal di laut. Orang-orang yang mati syahid di laut dibawa oleh para malaikat. Jenazah para syuhada itu dimasukkan ke dalam peti yang dihiasi dengan emas dan permata. Dan dua orang pemuda tampan yang engkau jumpai tadi, mereka adalah malaikat yang disuruh Allah untuk mengurus para syuhada pada waktu pagi dan petang. Sedangkan aku ini adalah Khidir. Aku dahulu memohon kepada Allah supaya berkumpul dengan umat nabimu, yaitu Nabi Muhammad SAW. Setelah dijelaskan semuanya, aku pun dibawa awan pergi meninggalkan istana dan orang tua tersebut. Sewaktu terbang bersama awan, aku terkejut karena melihat sesuatu yang luar biasa. Oleh sebab itulah mataku menjadi biru seperti ini. Setelah mendengar kisah pemuda itu, Hasan Al-Basri kembali berkata, "Sungguh mengagumkan pengalaman hidupmu, wahai anak muda. Demikianlah kisah pertemuan pemuda bermata hijau dengan Nabi Khidir." Jawaban cerdas Abu Nawas.
Di sela-sela waktu senggangnya, Baginda Raja memanggil Abu Nawas ke istana. Ia ingin kembali menguji seberapa cerdiknya Abu Nawas dalam menjawab pertanyaan yang akan diajukan. "Wahai Abu Nawas, menurutmu mana yang lebih baik, berkata jujur atau berkata bohong?" tanya Baginda Raja. "Berkata jujur itu lebih baik, Paduka," jawab Abu Nawas. "Tetapi tidak selamanya jujur itu baik, karena terkadang kebohongan bisa menyelamatkan nyawa," sanggah Baginda Raja. "Bisa dijelaskan apa maksud dari ucapan Paduka?" pinta Abu Nawas. "Begini Abu Nawas, misalnya negeri kita diserang oleh musuh, karena kalah jumlah dan persenjataan, musuh berhasil menguasai negeri kita. Tapi mereka tidak berhasil menangkapku. Lalu mereka menanyakan kepadamu tentang persembunyianku. Apakah kamu akan berkata jujur, padahal kamu tahu di mana aku bersembunyi? Apakah kamu tega membiarkan rajamu akan dibunuh?" tanya Baginda Raja. "Oh, kalau begitu aku tidak akan berbohong dan tidak akan berkata jujur. Aku akan berkata, 'Aku tidak tahu,' jelas Abu Nawas." Baginda Raja pun menertawakan kecerdikan Abu Nawas dan menghadiahinya sekantong keping emas. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada tetangga Abu Nawas yang terkenal sangat kikir dan bahil. Dia adalah Abu Jahil. Suatu hari ia mendatangi Abu Nawas untuk mengadukan masalahnya. Abu Jahil berkata, "Wahai Abu Nawas, beberapa hari ini aku kehilangan nafsu makanku. Bisakah kau membantuku?" pintanya kepada Abu Nawas. "Oh, itu perkara mudah, tapi aku butuh sesuatu untuk mengatasi masalahmu itu," kata Abu Nawas. "Benarkah apa yang kau butuhkan? Katakan saja Abu Nawas. Yang penting nafsu makanku kembali normal," tanya Abu Jahil. "Bawalah roti yang paling enak yang kau simpan di rumahmu," perintah Abu Nawas. Tanpa menunggu lama, Abu Jahil yang pelit itu langsung pulang ke rumah mengambil beberapa roti miliknya. Singkat cerita, ia pun kembali menemui Abu Nawas dengan membawa 3 potong roti yang paling enak. "Ini rotinya Abu Nawas, lalu apa yang harus aku lakukan?" tanya Abu Jahil. Tanpa menjawab sepatah kata pun, tiba-tiba Abu Nawas mengambil sepotong roti dan memakannya sampai habis. Kemudian ia mengambil roti yang kedua dan memakannya kembali. Setiap kali Abu Nawas memakan roti, Abu Jahil yang pelit itu hanya bisa menatapnya. "Kurang ajar, Abu Nawas, dia memakan rotiku seenaknya." Batin Abu Jahil merasa tidak rela. Lama-kelamaan muncul juga rasa lapar pada dirinya. Dan ketika Abu Nawas hendak mengambil roti yang ketiga, Abu Jahil buru-buru mencegahnya. "Cukup Abu Nawas, aku mau ambil kembali roti ini. Aku juga merasakan lapar," kata Abu Jahil. "Lihat, sekarang nafsu makanmu sudah kembali," balas Abu Nawas. Akan tetapi Abu Jahil masih penasaran kenapa hanya dengan cara yang seperti itu nafsu makannya bisa kembali normal. Ketika ia menanyakan kepada Abu Nawas, dengan bijak Abu Nawas menjelaskannya bahwa dengan sering berbagi makanan dengan orang-orang, selera makan akan bertambah. Cerita Abu Nawas kali ini berawal dari adanya pencuri di kota Baghdad. Si pencuri itu sebenarnya sering tertangkap oleh warga, namun tidak pernah jera dengan perbuatannya. Suatu hari, ia mencuri di rumah salah seorang saudagar kaya raya. Ketika sedang menjarah barang-barang berharga, dia kepergok oleh si pemilik rumah. Saudagar kaya tersebut langsung berteriak minta tolong.
"Ada pencuri, ada pencuri!" teriak saudagar kaya raya tersebut. Mendengar ada teriakan, para warga langsung berlari menuju rumah saudagar kaya itu. Mereka lalu mengepung si pencuri agar tidak bisa melarikan diri. Tapi anehnya, si pencuri tampak terlihat tenang. Dia sama sekali tidak ada niat kabur. Justru ia menghampiri warga yang mengepungnya. Tentu saja warga langsung membekuknya. Bahkan ada beberapa orang yang hendak memukuli, dan ada juga yang ingin melemparinya dengan batu. Di saat itulah datang menteri istana untuk mengamankan si pencuri. "Kalian tidak boleh main hakim sendiri. Jangan sampai ada yang memukul si pencuri, apalagi melempari dia dengan batu," teriak Tuan Menteri kepada para warga. "Tapi dia sudah seringkali mencuri, Tuan Menteri. Kami sangat geram dengan ulahnya. Biarkan kami memukulinya supaya jera," sahut salah seorang warga. "Kita lempari batu saja ke kepalanya, biar tidak meresahkan warga," timpal warga yang lain. Melihat emosi warga yang mulai tidak terbendung, Tuan Menteri lalu berkata, "Kalau ada yang berani menyakiti si pencuri ini, aku tidak segan-segan menghukum kalian. Kalian boleh memukul atau melempar batu ke pencuri ini, tapi ada syaratnya." "Apa itu syaratnya?" "Kami sudah tidak sabar ingin menghukumnya," tanya para warga penasaran. "Syaratnya adalah siapa yang tidak pernah memiliki kesalahan boleh memukul atau melempari batu ke pencuri ini," jelas Tuan Menteri menjelaskan dengan persyaratan tersebut. Para warga hanya terdiam, sebab mana mungkin ada manusia yang tidak punya salah. Bahkan anak kecil pun pernah melakukan kesalahan. Akhirnya para warga membubarkan diri, sementara si pencuri dibawa oleh Tuan Menteri dengan dalih akan diproses di pengadilan. Tapi kenyataannya, di tengah jalan si pencuri malah dibebaskan dan disuruh pulang. Usut punya usut, ternyata si pencuri adalah sahabat karib Tuan Menteri. Beberapa hari kemudian, si pencuri kembali beraksi dan setiap kali tertangkap warga, Tuan Menteri selalu datang menolong. Begitulah seterusnya hingga suatu ketika si pencuri menyatroni rumah Abu Nawas. Kebetulan saat itu Abu Nawas baru saja mendapat hadiah emas dari Baginda Raja. Ketika si pencuri masuk ke rumah dan hendak mengambil emas tersebut, Abu Nawas keburu memergokinya. "Hai pencuri, kurang ajar," ucap Abu Nawas. Bukannya kabur, si pencuri malah dengan tenang berjalan keluar meninggalkan Abu Nawas. Hal ini membuat Abu Nawas bertambah emosi. Abu Nawas lantas langsung memukul dan membekuknya. Si pencuri pun berteriak kesakitan. Mendengar ada kegaduhan di rumah Abu Nawas, warga-warga pun segera berdatangan. "Ada apa, Abu Nawas?" tanya salah satu warga. "Orang ini hendak mencuri di rumahku," jawab Abu Nawas. "Lagi-lagi dia, seakan tidak ada kapoknya," ucap salah satu warga. "Tidak lama lagi pasti akan dibebaskan Tuan Menteri," ujar warga yang lain. "Kita hukum saja ramai-ramai sebelum Tuan Menteri datang," sahut warga lain. Tapi sayangnya niat tersebut tidak terlaksana, sebab Tuan Menteri dan para pengawal segera mendatangi rumah Abu Nawas. Tuan Menteri lalu mengamankan si pencuri dengan melepaskannya dari tangan warga. Si pencuri kini berdiri di samping Tuan Menteri. "Sudah saya peringatkan berkali-kali,
Kalian tidak boleh main hakim sendiri. Kalau ada yang berani menyakitinya, aku tidak segan-segan menghukum kalian," ancam Tuan Menteri kepada para warga. Tapi bagi siapa saja yang tidak pernah memiliki kesalahan selama hidupnya, boleh memukul atau melempar batu ke pencuri ini. "Ayo, silakan bila kalian merasa sok suci," bentak Tuan Menteri. Mendengar itu, para warga pun terdiam seketika. Tapi tidak bagi Abu Nawas. Diam-diam ia mengambil 2 batu besar lalu dilemparkan ke arah langit secara bersamaan. Saat 2 batu tersebut kemudian turun ke bawah, masing-masing mengenai kepala si pencuri dan Tuan Hakim. Sontak si pencuri langsung pingsan jatuh tersungkur. Dari kepalanya keluar darah bercucuran. Begitu juga dengan Tuan Menteri. Meski tidak pingsan, dia mengalami sakit yang luar biasa dari kepalanya, hingga bercucuran darah cukup banyak. "Kurang ajar, siapa yang berani berbuat lancang melempar batu?" teriak Tuan Menteri penuh emosi. Dikarenakan takut menjadi sasaran amukan Tuan Menteri, orang-orang di sana lalu menunjuk bahwa Abu Nawaslah pelakunya. "Kurang ajar kau Abu Nawas, kau akan mendapat hukuman berat," bentak Tuan Menteri. "Salahku di mana? Kenapa tiba-tiba aku dihukum?" tanya Abu Nawas berpura-pura. "Kamu telah berani melempari kepalaku dengan batu," jawab Tuan Menteri. "Oh itu, bukankah tadi Tuan Menteri mengatakan sendiri, siapa saja yang tidak pernah bersalah selama hidupnya boleh melempari si pencuri dengan batu," balas Abu Nawas. "Jadi kau merasa kalau kamu tidak pernah berbuat salah? Jangan sok suci kamu Abu Nawas," hardik Tuan Menteri. "Justru itu, karena aku orang yang pernah berbuat salah, makanya aku minta bantuan malaikat langit. Aku berikan dia 2 batu dengan cara melemparkannya ke atas. Ketika malaikat langit mengembalikan batu itu ke bawah, ternyata yang kena bukan hanya pencuri, tapi Tuan Menteri juga ikut kena. Mungkin malaikat langit lebih tahu bila selama ini Tuan Menteri bersekongkol dengan si pencuri," kata Abu Nawas. Mendengar itu, Tuan Menteri tidak bisa berkata apa-apa, tapi memendam amarah kepada Abu Nawas. Tuan Menteri ingin menghukumnya saat itu juga, karena perkataan yang diucapkan Abu Nawas hanya dibuat-buat. Belum sempat Tuan Menteri memerintahkan pengawal untuk menangkap, tiba-tiba Abu Nawas berkata lagi, kalau besok-besok dia sampai kedapatan mencuri lagi dan Tuan Menteri menolong dengan alasan akan mengamankannya, maka batu ini bukan hanya akan aku berikan kepada malaikat langit, tapi akan aku berikan juga kepada Baginda Raja, ancam Abu Nawas. Mendengar perkataan tersebut, nyali Tuan Menteri mendadak ciut. Tuan Menteri yang tadinya bersikap garang mendadak berubah menjadi santun, sebab tahu betul betapa dekatnya Abu Nawas dengan Baginda Raja. "Maafkan aku Tuan Abu Nawas, aku pastikan kali ini si pencuri akan mendapat hukuman," kata Tuan Menteri. Sejak saat itulah akhirnya si pencuri menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya, karena Tuan Menteri sudah tidak berani melindunginya. Misteri gembok di makam Abu Nawas. Mungkin di antara kita pernah mendengar sosok Abu Nawas atau bahkan mengetahui secara rinci tentang Abu Nawas. Mungkin bagi yang belum mengetahui siapakah sosok Abu Nawas itu, inilah profil singkat tokoh yang dianggap lawak,
namun juga dianggap ulama besar. Tokoh super lucu yang tiada bandingnya ini aslinya orang Persia yang dilahirkan pada tahun 750 Masehi di Ahwaz, meninggal pada tahun 819 Masehi di Baghdad. Setelah dewasa, ia mengembara ke Basra dan Kufa. Di sana ia belajar bahasa Arab dan bergaul rapat sekali dengan orang-orang Badui padang pasir. Karena pergaulannya itu, ia mahir bahasa Arab, adat istiadat, dan kegemaran orang-orang Arab. Ia juga pandai bersyair, berpantun, dan bernyanyi. Ia sempat pulang ke negerinya, namun pergi lagi ke Baghdad bersama ayahnya. Keduanya menghambakan diri kepada Sultan Harun ar-Rasyid, Raja Baghdad. Nama Abu Nawas begitu populer di kalangan umat muslim pada umumnya dan masyarakat Baghdad pada khususnya, sehingga cerita-cerita yang mengandung humor banyak yang dinisbatkan berasal dari Abu Nawas. Tokoh semacam Abu Nawas yang mampu mengatasi berbagai persoalan rumit dengan style humor atau bahkan humor politis ternyata juga tidak hanya ada di negeri Baghdad. Kita mengenal Syah Juha yang hampir sama piawainya dengan Abu Nawas, juga Nasaruddin Hoja, sang sufi yang lucu namun cerdas. Kita juga mengenal Kabayan di Jawa Barat, yang konyol namun ternyata juga cerdas. Abu Nawas setelah meninggal pun masih bisa membuat orang tertawa. Di depan makamnya ada pintu gerbang yang terkunci dengan gembok besar sekali. Namun di kanan kiri pintu gerbang itu pagarnya bolong, sehingga orang bisa leluasa masuk untuk berziarah ke makamnya. Apa maksudnya dia berbuat demikian? Mungkin itu adalah simbol watak Abu Nawas yang sepertinya tertutup namun sebenarnya terbuka. Ada sesuatu yang misteri pada diri Abu Nawas. Ia sepertinya bukan orang biasa. Bahkan ada yang meyakini bahwa dari kesederhanaannya, ia adalah seorang guru sufi. Namun ia tetap dekat dengan rakyat jelata, bahkan konsisten membela mereka yang lemah dan tertindas. Begitu banyak cerita lain yang diadopsi menjadi kisah Abu Nawas, sehingga kadang-kadang cerita tersebut tidak masuk akal, bahkan terlalu menyakitkan orang timur. Banyak yang curiga jangan-jangan cerita-cerita Abu Nawas yang sangat aneh itu sengaja diciptakan oleh kaum orientalis untuk menjelek-jelekan masyarakat Islam. Karena itu, membaca cerita Abu Nawas kita harus kritis dan waspada. Dan inilah salah satu cerita dari Abu Nawas. Pada suatu hari, Abu Nawas menghadap ke istana. Ia pun bercakap-cakap dengan Sultan dengan riang gembira. Tiba-tiba terlintas dalam pikiran di benak Sultan, bukankah ibu si Abu Nawas ini sudah meninggal? Aku ingin mencoba kepandaiannya sekali lagi. Aku ingin menyuruh dia membawa ibunya ke istanaku ini. Kalau berhasil, akan aku beri hadiah 100 dinar. Hai Abu Nawas, titah Sultan, besok bawalah ibumu ke istanaku. Nanti aku beri engkau hadiah 100 dinar. Abu Nawas kaget. Bukankah beliau sudah tahu kalau ibuku sudah meninggal? Tapi mengapa beliau memerintahkan itu, pikirnya. Namun dasar Abu Nawas, ia menyanggupi perintah itu. Baiklah tuanku,
"Esok pagi hamba akan bawa ibu hamba menghadap kemari," jawabnya mantap. Setelah itu ia pun mohon diri. Sesampainya di rumah, setelah makan dan minum, ia pergi lagi. Dijelajahinya sudut-sudut negeri itu, menyusuri jalan, lorong, dan kampung untuk mencari seorang perempuan tua yang akan dijadikan sebagai ibu angkat. Rupanya tidak mudah menemukan sesosok perempuan tua. Setelah memeras tenaga mengayun langkah ke sana kemari hingga jontor, barulah ia menemukan yang dicari. Perempuan itu adalah seorang pedagang kue di pinggir jalan yang sedang memasak kue-kue dagangannya. Dihampirilah perempuan tua itu. "Hai ibu, bersediakah engkau kujadikan ibu angkat?" kata Abu Nawas. "Kenapa engkau berkata demikian?" tanya si ibu tua itu. "Apa alasannya?" Maka diceritakanlah perihal dirinya yang mendapat perintah dari sultan agar membawa ibunya ke istana, padahal ibunya sudah meninggal. Juga dijanjikan akan membagi 2 hadiah dari sultan yang akan diterimanya. Uang itu dapat ibu simpan untuk bekal meninggal bila sewaktu-waktu dipanggil Tuhan, kata Abu Nawas. "Baiklah," kata si ibu tua itu, "aku sanggup memenuhi permintaanmu itu." Setelah itu Abu Nawas menyerahkan sebuah tasbih dengan pesan agar terus menghitung biji tasbih itu meskipun di depan sultan, dan jangan menjawab pertanyaan yang diajukan. Sebelum meninggalkan perempuan itu, Abu Nawas wanti-wanti agar rencana ini tidak sampai gagal. Untuk itu, ia akan menggendong perempuan tua itu ke istana. "Baiklah anakku, moga-moga Tuhan memberkatimu," kata si ibu tua, "dan terutama kepada ibuku." Keesokan harinya, pagi-pagi sekali Abu Nawas sudah sampai di istana, lalu memberikan salam kepada sultan. "Waalaikumsalam Abu Nawas," jawab sultan. Setelah itu sultan memandang Abu Nawas. Bukan main terkejutnya sultan melihat Abu Nawas menggendong seorang perempuan tua. "Siapa yang kamu gendong itu?" tanya sultan. "Diakah ibumu? Tapi kenapa siang begini kamu baru sampai?" "Benar tuanku, inilah Ibu Pati. Beliau sudah tua dan kakinya lemah. Dia tidak mampu berjalan kemari, padahal rumahnya sangat jauh. Itu sebabnya Pati gendong ibu kemari," kata Abu Nawas sambil mendudukkan ibu tua di hadapan sultan. Setelah duduk, ibu tua itu pun memegang tasbih dan segera menghitung biji tasbih tanpa henti, meski sultan mengajukan beberapa pertanyaan kepadanya. Tentu saja sultan tersinggung. "Ibumu sangat tidak sopan. Lagi pula apa yang dikatakannya itu sampai tidak mau berhenti?" Sembah Abu Nawas, "Ya tuanku Syah Alam, suami Ibu Pati ini 99 banyaknya. Beliau sengaja menghafal nama-nama mereka satu persatu dan tidak akan berhenti sebelum selesai semuanya." Demi mendengar ucapan Abu Nawas tadi, perempuan tua itu pun melempar tasbih dan bersembah datang kepada sultan. "Ya tuanku Syah Alam," katanya, "adapun Pati ini dari muda sampai tua begini hanya seorang suami hamba. Apabila sekarang ini berada di hadapan tuanku, itu adalah atas permintaan Abu Nawas. Dia berpesan agar Pati menghitung-hitung biji tasbih dan tidak menjawab pertanyaan tuanku. Nanti Abu Nawas akan membagi 2 hadiah yang akan diterimanya dari tuanku."
Begitu mendengar ucapan perempuan tua itu, Sultan tertawa dan menyuruh memukul Abu Nawas 100 kali. Ketika perintah itu akan dilaksanakan, Abu Nawas minta izin untuk dipertemukan dengan Sultan. "Ya tuanku, hukuman apakah yang akan tuanku jatuhkan kepada hamba ini? Karena engkau berjanji kepadaku akan membawa ibumu kemari, aku pun berjanji akan memberi hadiah uang 100 dinar. Tapi karena kamu tidak bisa memenuhi janjimu, dapatlah engkau 100 kali pukulanku," kata Sultan. "Ya tuanku Syah Alam," kata Abu Nawas, "Patik berjanji dengan perempuan tua ini akan membagi 2 hadiah yang akan tuanku berikan kepada hamba. Tetapi karena sekarang hamba mendapat dera, hadiah itu juga harus dibagi 2. Karena yang bersalah 2 orang. Patik terimalah hukuman itu. Tetapi 50 seorang dengan perempuan tua ini." Dalam hati Sultan bergumam, jangankan dipukul 50 kali, dipukul sekali saja perempuan tua ini tidak akan mampu berdiri. Setelah itu, Sultan memberi 50 dinar kepada perempuan tua itu sambil berpesan agar tidak cepat percaya kepada Abu Nawas bila lain kali menemuinya. Dengan sukacita diterimanya hadiah itu dan dipandangnya Abu Nawas. "Ya tuanku Syah Alam, ampun beribu ampun. Jika ibuku telah mendapat anugerah dari Paduka, tidak adil kiranya bila anaknya ini dilupakan begitu saja." "Ya, terimalah pula bagianmu," ujar Baginda sambil tersenyum. Semua orang tertawa dalam hati. Setelah Abu Nawas bermohon diri pulang ke rumah, demikian pula perempuan tua itu dan semua yang hadir di Balairung dengan perasaan masing-masing. Yang kaya, yang berat. Dikisahkan, kehidupan rumah tangga Abu Nawas terbilang cukup sederhana. Padahal, bila saja Abu Nawas mau hidup kaya, ia bisa saja mewujudkannya. Sebab hubungan Abu Nawas dengan Baginda Raja terbilang cukup erat. Berulang kali Baginda Raja menawarkan jabatan di istana dengan gaji yang cukup lumayan besar, tapi Abu Nawas selalu menolaknya. Ia lebih memilih menjadi warga masyarakat biasa dengan kehidupan yang sederhana. Saking sederhananya Abu Nawas, tak ada barang berharga ataupun barang mewah yang terdapat di dalam rumahnya. Meski demikian, Abu Nawas selalu mensyukuri dengan apa yang dimilikinya. Dan kehidupan sederhananya ini ia terapkan kepada istri dan anak-anaknya. Abu Nawas juga selalu mendidik keluarganya dengan ajaran agama. Wajar bila keluarga Abu Nawas terkenal di masyarakat sebagai keluarga yang religius dalam keseharian. Di dalam rumah saja, Abu Nawas menerapkan kebiasaan yang baik dan tentunya sesuai dengan tuntunan agama. Kebiasaan tersebut adalah manakala Abu Nawas akan masuk rumah, ia selalu mengucapkan salam. Dan setelah masuk ke dalam rumah, ia pun tak lupa mengucapkan Alhamdulillah. Begitu juga dengan sang istri maupun anak-anaknya. Mereka senantiasa dididik oleh Abu Nawas supaya menerapkan apa yang dilakukan seperti dirinya. Suatu hari, saat Abu Nawas baru pulang dari hutan mencari kayu bakar, ia mengetuk pintu rumahnya dan mengucapkan salam. Namun, sudah berulang kali mengucapkan salam, tak ada jawaban sama sekali dari dalam rumahnya. Kejadian yang janggal ini membuat Abu Nawas khawatir. Apalagi rumah dalam keadaan sepi dan gelap gulita. Maka dengan perasaan was-was,
Abu Nawas masuk ke dalam rumah untuk mencari keberadaan istrinya. Betapa kagetnya Abu Nawas, ia mendapati sang istri sedang duduk termenung di pojok ruangan. Alhamdulillah, ternyata istriku baik-baik saja, batin Abu Nawas. Tapi yang membuat Abu Nawas heran, kenapa sang istri tidak membalas salamnya. Wahai istriku, kenapa kau tidak menjawab salamku? Tanya Abu Nawas. Sang istri hanya terdiam. Tatapan matanya kosong seperti sedang memendam kegundahan. Melihat perubahan sikap istrinya, membuat Abu Nawas cemas. Ada apa denganmu? Mengapa tiba-tiba kamu seperti ini? Tanya Abu Nawas khawatir. Sang istri lantas menoleh ke arah Abu Nawas dengan tatapan mata berkaca-kaca. Wahai suamiku, orang-orang yang dekat dengan Baginda Raja semuanya hidup enak, kebutuhannya selalu terpenuhi. Sedangkan kita, sampai kapan kita akan terus begini? Sekiranya engkau mau menemui Baginda Raja dan meminta jabatan di istana, pasti Baginda Raja akan dengan senang hati memberimu jabatan sebagai hakim. Dan engkau akan menerima gaji yang besar. Dengan begitu, kehidupan kita akan tercukupi. Apapun kebutuhan yang kita inginkan pasti akan terwujud, tutur sang istri. Perkataan istrinya itu membuat Abu Nawas kaget. Kenapa kau berbicara seperti itu? Tidak takutkah engkau dengan hari perhitungan di akhirat kelak? Bila kita hidup dalam kemewahan, hal itu justru akan menjadi beban kita. Saat ditanya dari mana kita mendapatkan dan dikemanakan harta kita yang banyak itu, ujar Abu Nawas. Tapi raut kesedihan masih terlihat jelas di wajahnya. Abu Nawas pun kemudian berdoa, Ya Allah, siapa yang hendak merusak rumah tanggaku melalui istriku, maka butakanlah matanya. Beberapa hari kemudian, saat Abu Nawas sedang berzikir, datanglah seorang tamu wanita asing ke rumahnya. Abu Nawas lalu mempersilahkan duduk di ruangan tempat ia biasa menerima tamunya. Ada perlu apa ibu datang kemari? Tanya Abu Nawas. Begini tuan, mata saya ini tiba-tiba buta. Padahal selama ini saya tak pernah merasakan keluhan sakit pada mata saya. Jawab wanita itu. Keluhan wanita tersebut mengingatkan Abu Nawas akan doanya tempo hari. Apakah Anda sering menemui istri saya? Tanya Abu Nawas. Iya Tuan Abu, saat Anda tidak di rumah, saya sering menemui istri Tuan untuk mengajaknya ngobrol. Jawab wanita tersebut. Doakanlah saya Tuan, agar mata saya sembuh dari kebutaan, pinta si wanita. Saya akan mendoakan untuk kesembuhan matamu, tapi setelah itu saya minta kepadamu untuk tidak lagi mencampuri urusan rumah tanggaku. Jangan kau hasut istriku supaya hidup dalam kemewahan, tegas Abu Nawas. Si wanita sontak kaget mendengarnya. Ia tak menyangka Abu Nawas bisa tahu. Maafkan saya Tuan, memang beberapa hari ini saya sering membujuk istri Tuan agar dia meminta kepada Tuan bersedia menjadi hakim istana. Balas wanita tersebut. Perbuatanmu saya maafkan, tapi jangan kau ulangi lagi, kata Abu Nawas menasehati. Kemudian Abu Nawas mendoakan si wanita agar disembuhkan dari penyakit kebutaan. Selang beberapa hari, si wanita kembali bisa melihat seperti sedia kala, dan ia tak lagi berani mempengaruhi istri Abu Nawas. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya.
Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.